ijtahada fil ibadah, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa wadah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bawen, Bapak Nana Mulyana MSI dari Jawa Barat ya Bapak. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri 1 Bawen. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman Islam sehat walafiat dan menjalankan salah satu rukun Islam yaitu Shiyam Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita sejak awal Ramadan sampai hari ini dan sampai akhir nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita juga pertemuan yang penuh barakah. Wa maj'al hadzal istima'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ya Allah fina syaqiyyan wa la mahruma. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah memasuki hari ke-23 Ramadan. Berarti kalau 29 hari ya tinggal 6 hari lagi kita bersama dengan bulan yang penuh barokah ini. Ya. Berarti Ramadan sudah mau selesai, kira-kira seneng apa sedih? Sedih, napa nggih? Boleh senang, boleh sedih. Senang karena kita alhamdulillah bisa menjalankan dan telah menunaikan sebagian dari bulan Ramadan. Karena orang yang menjalankan ketaatan itu tampak dari senang, rasa senang karena berhasil menjalankan ketaatan. Tapi sedih karena bulan yang sedemikian penuh berkah ini harus segera berganti bulan. Dan ya kita berharap ya Allah semoga kita diberi umur panjang bisa berjumpa kembali di tahun-tahun yang akan datang. Tepatnya kita sudah masuk al-ashrul awakhir, 10 malam atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam surah Al-Fajr Allah bersumpah dengan menjadikan al-ashrul awakhir ini sebagai muqsam bih. Muqsam bih itu benda atau sesuatu yang dijadikan alat untuk bersumpah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi fajar, wa layalin 'ashr, demi 10 malam terakhir bulan Ramadan. Meskipun sebagian mufassir ada yang mengatakan walayalin 'ashr ini adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ada 2 pendapat. Walayalin 'ashr demi malam yang berjumlah 10. Apakah itu akhir Ramadan ini ataukah awal Dzulhijjah? Mudah-mudahan kedua-duanya.
Sesuatu yang dijadikan muqsabbih oleh Allah itu pasti sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Maka 10 hari terakhir pasti sesuatu yang besar sekali. Nah, Ramadan itu bulan yang besar. Sampai kedatangannya disambut secara khusus oleh Rasulullah SAW dan dikabarkan sebagai bentuk kabar gembira kepada para sahabat. Jadi ketika Ramadan datang, Rasulullah itu menyampaikan kabar gembira itu. Atakum syahrun mubarak, atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian semua bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada kalian semua. Futtihat fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Artinya beramal soleh pahalanya dilipat gandakan. Wa ghulqat abwabul jahim, pintu-pintu neraka pun ditutup, digembok, kecuali bagi yang totok-totok dan memaksa masuk, ya dibukakan ya. Maksudnya apa? Digembok pintu-pintu neraka itu maghfirah Allah bagi siapapun yang meminta maaf, meminta maghfirah, ampunan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik ibadah di malam hari itu daripada 1000 bulan beribadah tanpa Lailatul Qadar. Tetapi di akhir hadis itu juga ada konsekuensi logis dari sesuatu yang sangat berharga, sangat mulia. Itu ketika disia-siakan, maka kerugian besar juga menimpa yang menyia-nyiakan. Di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan, man hurrima khairaha faqad hurrima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar itu, berarti terhalang dari segala kebaikan. Naudzubillah. Artinya Lailatul Qadar kok malah dangdutan umpamanya. Lailatul Qadar kok malah napa biasane selikuran sing mboten sae lah. Selikuran teng masjid, donga sareng, terus kembulan bareng apa ya, kok selikuran kok dangdutan ya, naudzubillah. Di malam yang sangat dimuliakan oleh Allah. Nah niku menjadi sunnatullah, tempat atau waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka pelanggaran di waktu dan tempat itu pun juga dilipat gandakan sanksinya oleh Allah. Contohnya nih, kalau seandainya orang kok memang tidak bisa beribadah menghidupkan malam Qadar, ya mending tidur ya, daripada terjatuh pada dosa dan maksiat pada malam hari itu. Karena dosa maksiat pada malam Qadar berarti menghalangi orang itu dari seluruh kebaikan. Masjidil Haram ini tempat yang sangat mulia. Sholat satu kali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di masjid yang lain. Tetapi perbuatan zalim di Masjidil Haram juga luar biasa ancamannya. Bahkan baru niat saja berbuat kezaliman, belum melakukan di Masjidil Haram, itu sudah diancam oleh siksaan. Allah berfirman, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Siapa yang ingin, baru ingin, belum melakukan kezaliman, barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan, kezaliman di Masjidil Haram, nudzikhu, maka kami buat dia ngicipi min adzabin alim, siksaan yang pedih. Jadi baru ingin saja berbuat kezaliman,
di Masjidil Haram. Padahal di luar Masjidil Haram kata Nabi apa? Orang yang hamma bisayyi'ah, punya keinginan melakukan keburukan kok enggak jadi. Dosa atau tidak? Enggak jadi. Enggak, dicoret tadi. Enggak jadi. Tapi kalau hamma bihasanah, keinginan berbuat baik, kalaupun enggak jadi, itu sudah dicatat satu kebaikan. Tetapi di Masjidil Haram berbeda. Ya, itu sama, logika dunia juga begitu. Kalau kita misalnya diundang kok ke istana presiden di sana, wah ya dimuliakan sekali, dikawal, dijamu makanan yang mewah, kursinya sangat mewah, mejanya meja mewah, dihormati luar biasa di istana negara sana itu. Tapi begitu kita duduk di istana negara kok kakinya diangkat ke meja, itu kira-kira ditarik sama pas pampres atau tidak? Tarik uncal ke metu. Jadi ketika sesuatu yang kita berada di muliakan di situ, maka pelanggaran sedikit saja di situ juga dilipat gandakan sanksinya. Maka kita masuk di waktu-waktu yang namanya kritis ini, ya, waktu kritis, karena kalau baik ya sangat baik, kalau buruk naudzubillah bisa jadi sangat buruk. Maka Rasulullah SAW menyambut datangnya bulan Ramadan dengan ibadah dan sedekah yang lebih dari bulan yang lain, dan ketika memasuk Asyrul Awakhir, maka ibadah dan ketaatan beliau semakin meningkat. Dan digambarkan di dalam sebuah hadis, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatil asyrul awakhir shadda mizarah wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, satu apa? Syadda mizarah. Secara bahasa syadda mizarah itu artinya ngencengke sarungi. Jadi sarungi dikencengke. Para ulama menafsirkan kalimat ini dengan dua penjelasan. Yang pertama, tidak membuka sarung. Maksudnya apa? Ya, tidak menghubungi istri-istrinya di 10 hari terakhir Ramadan. I'tazala nisa, meninggalkan istri-istrinya. Jadi 10 hari ditinggal rian dipakai. Penjelasan yang kedua, ijtahada fil ibadah, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sebagaimana istilah Jawa napa cancut tali wondo, mencengke lengan, napa menyingsingkan lengan, itu artinya berbuat lebih. Jadi satu, Kanjeng Nabi meningkatkan intensitas ibadahnya di akhir Ramadan yang 10 hari ini. Yang kedua, Kanjeng Nabi membangunkan keluarganya. Jadi jangan sendirian beribadah. Ya, keluarga khususnya yang sudah dewasa, sudah balik, dibangunkan, anak-anak dibangunkan. Yang ketiga, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam itu artinya apa, para rawuh? Ya tidak tidur, atau kalau tidur sedikit saja, ya, sedikit tidur. Lalu apa yang dilakukan pada malam 10 hari terakhir ini? Menghidupkan malam itu bagaimana? Menghidupkan malam sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW adalah memperbanyak i'tikaf di masjid. I'tikaf itu uzlah, menyepi
sementara meninggalkan pergaulan dengan sesama makhluk dan fokus bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diberi kesempatan uzlah yang mudah, tidak perlu uzlah seperti para sufi dulu, uzlahnya ke tengah hutan, ke puncak gunung, ke tengah-tengah padang pasir, menguji tawakul dan kepasrahan kepada Allah. Jadi dulu para sufi, para wali itu untuk menguji tawakulnya kepada Allah jalan sendirian. Kemana? Ke tengah padang pasir, dan nggak boleh bawa bekal. Bekalnya itu cuma gayung sama jarum dan benang. Jarum benang itu karena mungkin baju robek di perjalanan sehingga terbuka auratnya kalau sholat tidak sah, maka untuk menjahit baju yang robek. Gayung karena mungkin akan menemukan air sumur di padang pasir yang membutuhkan gayung untuk mengambil. Tetapi makanan, uang, ATM tidak bawa mereka, dan benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat sekali uzilah mereka dulu itu. Nah, kita tidak perlu seberat itu. Kita diberi kesempatan untuk mengalami pengalaman seperti uzilah, tetapi cukup di samping rumah kita, hanya beberapa ratus meter, puluh meter atau beberapa meter dari rumah kita, yaitu beriktikaf di dalam masjid. Nah, maka dari itu ulama-ulama seperti Malikiyah misalnya itu mensyaratkan iktikaf itu ya harus sehari semalam minimal. Bahkan Rasulullah itu 10 hari terakhir iktikaf, hanya keluar ketika qadha'il hajat dan sesuatu yang memang harus dilakukan di luar masjid. Nah, alhamdulillah mazhab Syafi'i berpendapat mudah, iktikaf tidak harus sekian hari, sekian jam, meskipun sesaat asal diniati iktikaf sah. Tapi tentu semakin lama iktikaf semakin baik, asal selama iktikaf itu kita benar-benar zikir, tafakur. Jadi hati dan akal kita aktif untuk berzikir dan bertafakur. Itu yang terbaik. Nah, kalau misalnya agak bosen karena terlalu lama, ya berganti membaca Quran. Tapi diharapkan dalam iktikaf, apalagi banyak orang lain yang juga beriktikaf, membaca Quran sepelan mungkin. Membaca Quran capek misalnya, maka sholat sunnah. Ya, tetapi tidak disunahkan mudzakarah ilmu. Ya, diskusi, ngaji kitab itu enggak dianjurkan, karena itu nanti tidak jadi uzlah kalau begitu ya. Karena kalau mudzakarah berarti kita kembali bergaul dengan manusia. Jadi uzlah itu, iktikaf itu ya benar-benar kita tinggalkan untuk sementara segala realitas sosial dan duniawi ini untuk fokus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan totalitas kita, dengan keseluruhan kita, berzikir, bertafakur. Dan itu adalah ibadah yang paling mulia, paling afdal, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan satu ibadah yang lebih baik bahkan daripada berperang melawan orang-orang kafir, lalu kamu memenggal mereka atau kepalamu yang dipenggal oleh mereka? Lebih baik dari itu. Apa itu? Zikrullah, berzikir. Ya, karena zikir itulah qutur roh, makanan rohani yang paling penting. Kita disebut manusia karena apanya, Bu? Disebut manusia karena apanya? Disebut manusia karena apanya? Karena wajahnya, karena badannya, karena bukan. Kita disebut manusia karena roh kita.
Rohani kita lah yang membuat kita disebut manusia. Maka seseorang yang rohnya sudah memisahkan diri dari badan, lalu dia terbujur di atas meja, disebut apa dia? Manusia atau bukan? Sudah disebut jenazah. Karena rohnya sementara terpisah, meskipun nanti dikembalikan oleh Allah di jasadnya ketika didatangi dua malaikat. Ibu bapak sekalian, nah roh itulah hakikat kita. Roh itulah yang melihat, mendengar, berpikir, menyadari, merasa, menikmati, menderita, itu roh. Bukan mata, telinga, lidah, kulit, bukan. Buktinya apa ibu bapak sekalian? Bahwa yang mendengar dan melihat segala macam itu sebetulnya ada roh. Buktinya adalah seringkali mata kita melek tapi tidak melihat. Seringkali kuping kita nempel, ya nempel terus ya, bukan seringkali. Tapi nggak mendengar apa-apa. Ketika sholat, ketika pagi subuh, kuping kita nempel teman-teman. Tapi apakah selalu mendengar adzan? Tidak. Ya. Tidur itu mata mau dicelek kayak tadi ya tetap tidak melihat apa-apa. Dicelek kayak istilah. Tetap tidak melihat apa-apa. Padahal matanya melek. Ya. Telinga tidak mendengar ternyata. Maka sebetulnya yang melihat, mendengar dan seterusnya itu adalah roh kita. Maka orang mati itu tidak kehilangan semua itu, tidak kehilangan pendengaran, penglihatan, perasaan, kesadaran, menikmati, menderita, itu enggak hilang. Yang rusak adalah aspek fisiknya, tetapi seluruh fungsi-fungsi idrak namanya, fungsi-fungsi idrak itu tetap. Bahkan diceritakan begitu manusia itu dimakamkan, lalu pengiringnya pulang, rohnya mendengar suara serandale para pengiring yang sudah mulai meninggalkan makam tadi. Serak, mendengar. Ya, seksa kubur, nikmat kubur juga diterima oleh mereka yang ada di kuburan. Nah, karena kalau hakikat kita adalah roh, dan roh itu punya kebutuhan, maka sebagaimana jasad kita penuhi kebutuhannya, maka roh pun bahkan lebih menuntut kita untuk dipenuhi kebutuhannya. Dan kebutuhan bagi roh kita yang paling primer adalah dzikrullah, karena roh ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad manusia, maka roh itu selalu ingin kembali ke asalnya, selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berzikir, berarti roh kita menyambung, ailakohnya disambungkan kembali kepada sumber aslinya, dan mudah-mudahan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi orang kafir, rohnya nanti tidak bisa kembali. Rohnya ingin naik tetapi nggak mampu. Langit ditutup, tidak membuka bagi roh-rohnya orang kafir. Maka betapa tersiksanya roh-roh orang kafir itu. Ya. Kenapa? Karena ingin kembali ke asalnya nggak bisa. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di al-ashrul awakhir yang kita sudah berada di dalamnya ini, ada satu malam yang tadi kita singgung, yang oleh Al-Quran itu diberi kelebihan dan keistimewaan yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu dilanjutkan ayatnya, wa ma adraka. Jadi kalau Allah mengatakan wa ma adraka, ma
dan seterusnya, maka yang ditanyakan itu pasti sesuatu yang sangat besar. Wa ma adraka ma hiya, wa ma adraka ma, napa boleh? Wa ma adraka, wa ma adraka mal hutamah. Nah, di sini wa ma adraka ma hiya, apa itu yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar itu? Satu, disifati dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sebelum lebih jauh, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Lailah malam, Qadar ini maknanya 3. Satu, kemuliaan. Ya, Qadar itu maknanya satu, kemuliaan. Berarti apa? Malam kemuliaan. 2, Qadar juga berarti ketetapan. Karena pada malam Qadar itu Allah menetapkan nasib manusia. Fiha yufragu kullu amrin hakim. Di malam Qadar itu ditetapkan segala urusan yang tidak bisa berubah lagi. Nah, para ulama mengatakan, kan ditetapkan sejak azali di Lauhul Mahfuz, bukan di malam Qadar. Iya, memang. Tetapi di malam Qadar itu Allah menyampaikan ketetapan itu kepada para malaikat tentang ajal manusia, rezeki manusia, tentang jodoh manusia, nasib baik buruk manusia dalam setahun ke depan. Itu di Lailatul Qadar. Yang ketiga, Qadar juga bermakna sempit. Maka ada ayat yang berbunyi wa anfa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu. Ayat yang di atas, wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqad amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa an'amahu sebelumnya. Tapi yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun jika manusia diuji oleh Allah dengan Allah qadara alaihi rizqahu, mempersempit rezekinya. Jadi qadara di suratnya menyempitkan. Maka qadar artinya juga sempit. Kenapa malam itu disebut malam yang sempit? Karena saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi, sampai tidak ada sejengkal tanah pun kecuali ada malaikat yang turun. Nah, karena malaikat dari cahaya, dia tidak bersifat fisik, maka sepadat apapun ya nggak masalah. Tapi seandainya mata kita dibuka, hijab kita dihilangkan, maka akan terlihat pada malam Qadar itu bumi dipenuhi oleh malaikat, sebagaimana diceritakan atau dikatakan oleh Allah, tanazzalul malaikatu warruh, dan dikomandoi oleh ruh. Siapa ruh di situ? Jibril alaihissalam. Jadi malaikat dikomandoi ruh, yaitu Jibril alaihissalam. Tanazzal, tatanazzal, turun temurun. Jadi tidak hanya satu kloter, berkloter-kloter ya, turun ke bumi sampai bumi ini penuh dengan malaikat. Yang kedua, jadi setelah lebih baik dari 1000 bulan diceritakan keistimewanya lagi oleh Allah, khairum min alfi syahr tanazzalul malaikah. Malam hari itu malaikat turun sampai memenuhi bumi. Bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun. Malam itu juga disifati oleh Allah sebagai malam yang salam, penuh kedamaian. Maka hati orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pasti terasa damai sekali. Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, satu, hatinya menjadi lembut. Hatinya menjadi lembut, tidak keras. Keras di hati itu tandanya apa? Sulit menerima hidayah, menolak ketika ada hidayah.
menolak ada kebenaran, itu kerasnya hati. Tapi kalau hati yang lembut, maka responsif terhadap hidayah, responsif terhadap kebenaran. Hati menjadi seperti bumi yang subur, menerima air, lalu menumbuhkan tanaman. Yang pertama itu, hati menjadi lembut. Dan yang kedua, dam'ul ain, mata mudah mengalirkan air mata. Jadi di malam Qadar, bagi yang diberi karunia dan keutamaan oleh Allah menjumpainya, maka rasakan hati itu damai, lembut, dan kemudian mata mengalirkan air mata. Kenapa? Karena pada saat itu malaikat sebetulnya sedang menyalami orang itu. Demikian penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Jadi yang mendapatkan Lailatul Qadar sesungguhnya disalami oleh para malaikat yang datang. Nah, selain iktikaf, ibu bapak sekalian, apa yang perlu dilakukan atau dihindari? Nah, ini ada juga yang harus dihindari selain maksiat secara umum. Yang perlu dihindari, wajib dihindari secara khusus di akhir Ramadan, 10 hari terakhir ini adalah at-talahi atau regejegan. Tahu regejegan apa? Regejegan itu apa? Pak Nana mboten tahu nggih regejegan. Padu, rebutan hak, rebutan klaim atau saling mengklaim antar sesama muslim. Ini diusahakan tidak terjadi 10 hari terakhir ini. Kalau perlu selamanya tidak terjadi. Jadi, nah bagaimana kalau memang kita dalam situasi begitu? Ya Nabi sudah mengajarkan ketika bulan Ramadan kalian berpuasa, kok syatamahu ahad, kalian dicaci, dipisui oleh orang, jangan dibalas, tapi katakan dalam hatimu sendiri, inni shaim, aku puasa. Tidak pantas bagiku yang sedang berpuasa ini untuk terlibat dalam sengketa, terlibat dalam rebutan bondo, terlibat dalam onek-onekan. Kenapa hal itu harus dihindari? Karena Rasulullah itu dalam sebuah hadis mengatakan, saya diberitahu oleh Allah kapan tanggal berapa Lailatul Qadar itu. Dan saya keluar dari rumah ingin memberikan kabar gembira ini untuk kalian. Namun saya baru saja mendapati 2 orang dari kalian berkelahi, mendapati 2 orang dari sahabat Nabi itu berantem, berkelahi, dan gara-gara itu aku dilupakan kembali oleh Allah tentang tanggal Lailatul Qadar yang tadi sudah diberitahu kepadaku. Jadi karena Kanjeng Nabi melihat ada 2 sahabat yang padu, maka informasi tentang tanggal Lailatul Qadar itu dicabut lagi oleh Allah. Meskipun dalam hadis itu Kanjeng Nabi mengatakan, tetapi itu lebih baik bagi kalian. Jadi dicabutnya apa? Dicabutnya informasi tentang tanggal Lailatul Qadar dari memoriku, kata Nabi, itu lebih baik bagi kalian. Karena dengan demikian kalian semua tidak ada yang tahu. Bahkan aku, Nabi itu juga nggak tahu, lupa. Bukan lupa, dilupakan. Jadi Nabi itu nggak lupa. Kalau ada informasi yang lepas dari memori Kanjeng Nabi, berarti memang dibuat lupa oleh Allah. Dan memang bentuknya sama, yaitu hilangnya memori, tapi statusnya beda. Kalau lupa itu sebetulnya nggak kita kehendaki, tapi lupa, maka kita sedih, waduh lupa ini. Tapi kalau dibuat lupa oleh Allah, karena ada hikmah, karena itu kebaikan. Di antaranya yang Kanjeng Nabi dilupakan itu ini. Kanjeng Nabi juga pernah dibuat lupa oleh Allah, sholat zuhur, ngimami sholat zuhur,
baru 2 rakaat itu salam Rasulullah, padahal tidak dalam safar, di Masjid Nabawi, di masjidnya sendiri. Sholat zuhur kok 2 rakaat salam. Maka setelah itu sahabat bertanya, aqasorta am nasita ya Rasulullah? Ya Rasul, apakah engkau mengqasar sholat atau lupa? Kata Nabi, maqasartu wala nasit. Aku enggak mengqasar dan enggak lupa, tetapi dilupakan. Lah untuk apa kok? Untuk mengajari kula panjenengan umatnya, kalau lupa sholat apa yang harus dilakukan. Jadi bagi Nabi itu tidak lupa, tapi dibuat lupa oleh Allah supaya ada tasyri', ada penetapan hukum syariah. Bagaimana jika seseorang ketika sholat mengalami lupa rakaat sebagaimana yang dialami Nabi itu. Nah, jadi yang menyebabkan Nabi kehilangan memori tentang tanggal berapa Lailatul Qadar adalah 2 orang yang berantem. Maka oleh karena itu jangan diulangi kesalahan itu, yaitu berantem di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Perbanyak i'tikaf, baca Quran, baca doa, dan doa yang paling utama, doa semuanya boleh, tetapi yang khusus diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah untuk dibaca di akhir-akhir Ramadan ini, Bapak Ibu semuanya sudah hafal, yaitu Allahumma innaka afuwun. Tidak pakai karim, kalau dalam hadis tidak pakai karim, tapi kalau ditambah karim ya nggak apa-apa, itu sifat Allah, Asmaul Husna. Tapi kalau hadis Nabi mengatakan, quli wahai Aisyah, bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau dibaca sebanyak-banyaknya, kalau bosan ya baca doa yang lain, terserah. Itulah kenapa zikir itu oleh Allah dibuat variasi yang banyak, karena Allah tahu berzikir saja manusia bisa bosan. Kan afdalul dzikri la ilaha illallah, zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Tetapi kenapa kok tidak diberi astagfirullah, diberi subhanallah, diberi la haula wala quwata, diberi masya Allah dan lain-lain? Karena Allah tahu manusia itu punya penyakit bosan, maka dibuatlah variasi ibadah, variasi zikir. Maka doa pun demikian. Ya, kalau semalam suntuk Allahumma innaka afuwun, ya mungkin bosan juga. Maka silakan baca doa khususnya yang jawami dan kawamil. Doa yang jawami dan kawamil artinya doa yang satu jagat, doa yang wis pokoknya entek-entekan, yang disuwun itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi doa yang jawami dan kawamil itu. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan doa satu jagat. Ya Allah, aku meminta seluruh kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang Kanjeng Nabi juga berlindung dari keburukan itu. Ya kan berarti sudah semua. Allahumma inna nas'aluka khaira kullahu ajilahu wa ajilah wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilih. Ya Allah, aku meminta kebaikan semuanya, baik yang hari ini, sekarang maupun nanti di akhirat. Ya Allah, hindarkan aku dari keburukan semuanya, baik hari ini maupun di akhirat nanti. Jadi doa-doa yang jawami, yang sapu jagat seperti itu dianjurkan dibaca. Tapi kalau itu nggak hafal, doa apa saja, ya, bahkan dengan bahasa Jawa sekalian, ya, karena ada rahasia. Salah satu ciri doa kita itu ijabah oleh Allah, diijabah oleh Allah. Itu ketika yang kita minta kepada Allah itu terucap dengan lancar. Ya, bahasa Arabnya istirsal. Jadi istirsal itu yang kita mintakan kepada Allah keluar dengan lancar dari mulut kita. Maka sebaiknya doa itu begitu. Doa meminta kepada Allah itu disampaikan doa itu dengan lancar.
Maksudnya gini, Bororawo. Kan kadang-kadang kok kita kalau berdoa, kadang-kadang kan mikir. Mimpin doa itu kadang-kadang gini, Allahumma apa ya? Jaluk apa ini? Ketika jaluk minta, tetapi tidak cepat menyebut, itu kira-kira terdesak atau tidak? Tidak. Ini kita misalnya ketemu orang kok, Pak, kalau badhe nyuwun nganu nggih, nyuwun apa nggih? Kira-kira serius apa Pak mintanya? Tidak, atau tidak terlalu butuh sebetulnya. Maka upayakan kalau berdoa itu lebih baik pakai bahasa kita, tapi lancar, karena menunjukkan bahwa yang kita minta itu benar-benar dari hati yang terpaksa hanya kepada Allah kita minta. Ya, seperti kalau orang sudah kepepet menemui orang, ya menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mendesaknya itu lancar. Ya, tapi kalau mikir Rabbana apa meneh iki ya, kurang mengesankan butuh. Padahal Allah itu akan mengijabahi permintaan orang yang terpaksa. Wa yujibul muttarrin. Maka kadang-kadang ya mujibal muttarrin, wahai Allah yang ngijabahi orang-orang yang terpaksa. Maka ketika doa meminta kepada Allah, usahakan seperti orang yang terpaksa. Terpaksa maksudnya apa? Tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain, tidak ada jalan lain kecuali hanya pertolongan-Mu ya Allah. Nah, jadi kita hadirkan diri kita manusia yang terpaksa di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya itulah beberapa hal yang perlu kita lakukan dan kita pahami berkaitan dengan al-ashrul awakhir min syahri Ramadan. Dan ya mudah-mudahan bagaimana nih ya ibu-ibu, bagaimana? Boleh iktikaf? Boleh, tetapi usahakan di masjid tempat iktikaf itu ada tempat khusus ibu-ibu ya, dan dengan rombongan ibu-ibu atau dengan mahramnya ya, kalau bisa dengan mahram atau rombongan ibu-ibu, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi bagaimana dengan yang haid? Tentu yang haid ya karena nggak boleh masuk masjid, maka ikhlas saja, karena itu sunnah Allah bagi para wanita, dan tetap bisa mengupayakan memperoleh Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah dan kebaikan yang lain, misalnya mendengar dan membaca Al-Quran boleh. Jadi memang madhab Syafi'i tidak boleh, tapi madhab Hanafi, madhab apalagi Maliki boleh membaca, asal tidak memegang mushaf Al-Quran. Kalau memegang mushaf Al-Quran ya peganglah yang berterjemah, karena Quran terjemah itu bukan Quran, itu namanya terjemah, jadi tidak masalah ketika berhadas. Nah, alhamdulillah di beberapa pondok pesantren tahfidzul Quran, meskipun bermadhab Syafi'i pada umumnya, tetapi saya tanya anak saya juga begitu. Ya, kalau haid tetap boleh membaca, ya, mengikuti madhab yang membolehkan. Karena kalau ibu-ibu haid tidak boleh membaca Quran, ya kasihan, masa separuh hidupnya tidak berhubungan dengan Al-Quran. Kalau begitu nanti bisa jadi separuh usianya tidak bersentuhan dengan Al-Quranul Karim. Maka selama masih ada madhab yang membolehkan, kita pilih madhab yang lebih maslahat, yaitu perempuan haid. Tetapi kalau sholat jelas, karena Rasulullah jelas mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika melakukan haji bersama Rasul, ternyata Aisyah haid. Maka kanjeng Nabi mengatakan, lakukan semua manasik haji kecuali satu, illa an tatufi bil bait, kecuali satu, yaitu tawaf, karena tawaf itu sholat ya. Maka yang lain silakan. Dan Nabi tidak mengatakan kecuali membaca Quran, ya tidak, tetapi kecuali satu, sholat atau tawaf. Karena itu para ulama sebagian besar monggo masih bisa, meskipun tidak di masjid, bisa membaca di
rumah, apalagi hanya mendengarkan. Baik sekali. Nah, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita, kalau salah ya dari cupatnya ilmu agama saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doanya mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Ihdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah waffiqna wa alhiqna bi lailatul qadril mubarakah. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara, masyayikhina wa mu'allimina man lahul huququ alaina jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa shifaan min kulli da'i wa saqam. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa talamidana khususan talamil SMK Negeri 1 Bawen. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ahlil Qur'an wa ahlil istiqamah wa ahli husnil khatimati wa ahlil jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzil man khadala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fil Hindi. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Sin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan ala man aduhum. Allahumma ja'al ya Allah kaidal a'da'i raji'an fi nuhurihim. Allahumma ahlik kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'atin. Allahumma syaddid syamlahum wa mazig jamahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma ya Allah unsurna wa la tansur alaina ya khairan nasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.